Selamat pagi, pada saat ini kita akan membahas sesi yang ketiga yang berjudul Uniform Core Search, Greedy Base for Search, dan A-Star Search. Sebelum kita memulai topik hari ini, kita akan mereview sejenak mengenai Uninformed Search yang sebelumnya telah dibahas pada sesi sebelum ini. Seperti telah disampaikan sebelumnya, searching secara umum dibagi menjadi dua, yakni Uninformed Search dan Informed Search. Uninformed Search sering disebut sebagai blind search. Istilah ini menggambarkan bahwa teknik pencarian ini tidak memiliki informasi atau pengetahuan tambahan mengenai kondisi di luar dari yang telah disediakan oleh definisi masalah. Uninformed Search sendiri terdiri dari beberapa algoritma, dan sebagian telah didiskusikan pada topik sebelumnya, yakni diantaranya Breadth First Search atau dikenal juga dengan BFS, Uniform Core Search, dikenal dengan UCS, Depth First Search, Depth Limited Search, dan Iterative Deepening. Pada topik ini kita akan membahas mengenai Uniform Core Search. Uniform Core Search sendiri seperti telah dibahas pada topik sebelumnya mengenai Breadth First Search, jika seluruh edges pada graf pencarian tidak memiliki cost atau biaya yang sama, maka BFS ini dapat digeneralisasikan menjadi Uniform Core Search. Bila pada BFS pencarian dilakukan dengan melakukan ekspansi node berdasarkan urutan kedalaman dari root, maka pada Uniform Core Search ekspansi dilakukan berdasarkan cost atau biaya dari root itu sendiri. Pada setiap langkah atau ekspansi berikutnya ditentukan berdasarkan cost terendah atau disebut dengan fungsi Gn, di mana Gn merupakan jumlah biaya h dari root menuju node n. Node-node tersebut kemudian disimpan menggunakan priority queue. Detail algoritma UCS dapat dilihat pada gambar berikut ini. Pada gambar dapat kita lihat bahwa fungsi Uniform Core Search ditentukan dengan menentukan node awal atau sebagai node state dari problem itu sendiri. Kemudian kita akan memiliki list yang kita sebut sebagai frontier, di mana frontier merupakan priority queue yang urutannya diatur oleh biaya atau cost dari node tersebut. Kemudian kita akan memiliki list lagi yang kita sebut dengan explore. Pada awalnya, explore akan berisikan kosong. Kemudian kita akan melakukan looping. Pada awalnya, kita akan melakukan pop terhadap node paling awal di frontier. Jika kemudian node tersebut ditemukan sebagai node goal, maka solusi ditemukan. Jika tidak, maka node tersebut akan kita masukkan ke dalam list explore. Pada setiap aksi yang dilakukan, jika child belum di-explore atau belum ada di frontier, maka kita akan masukkan ke dalam frontier. Namun, jika sudah ada di frontier dan nilai child tersebut lebih rendah, maka kita akan gantikan dengan nilai sebelumnya yang lebih besar. Perhatikan contoh berikut ini. Dari contoh dapat kita lihat bahwa jika kita ingin mulai dari node S menuju node G, maka UCS dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Pertama, tentukan nilai F atau frontier. Pada awalnya, frontier tentu saja adalah start node-nya, yakni node S. Kemudian, dari node S tersebut, kita dapat menuju ke node A, node C, dan node K. Dengan nilai masing-masing, node S ke A adalah 2, ke C adalah 1, dan ke K adalah 2. Pada penulisan di dalam node frontier, kita harus melakukan sorting terlebih dahulu berdasarkan biaya dari edges tersebut. Nah, biaya tersebut jika kita urutkan bernilai 1, 2, dan 2. Oleh karena itu yang dimasukkan ke dalam frontier adalah C, A, dan K. Dengan nilai 1, 2, 2. Kemudian selanjutnya, otomatis yang akan kita explore adalah node C, yaitu node paling awal dari frontier. Setelah kita lakukan eksplorasi terhadap node C, dan node C disimpan ke dalam list explore, maka dari node C, kita bisa menuju node D. Dari C ke D, cost yang akan digunakan adalah 1 ditambah dengan 1, yakni cost sebelumnya, sehingga nilainya adalah 2. Pada proses penulisannya, node D dituliskan setelah node A, dikarenakan kita mensorting terlebih dahulu hasil dari node yang ada dalam frontier, yakni yang tersisa adalah node A, node K, dan sekarang dengan node D. Dikarenakan ketiga node ini bernilai sama, yakni 2, maka yang dimasukkan terlebih dahulu adalah A, diteruskan dengan D, dan K. Kemudian selanjutnya hal yang sama dilakukan.
Sehingga setelah kita melakukan explore terhadap node A, kita kemudian dapat menuju node B. Untuk menuju node B, cost yang diambil adalah 4. Sehingga nilainya adalah frontier sama dengan D, K, B dengan nilai 2,2,4. 4 didapatkan dari 2 ditambah 2. Kemudian seterusnya kita mengeksplorasi node D, yakni node pertama yang ada dalam frontier. Dari node D, kita bisa menuju ke node E. Node E ini bernilai cost 3, yakni dari sebelumnya S ke C1, C ke D1, dan D ke E3. Sehingga yang dituliskan K, E, B dengan nilai 2,3,4. Kemudian kita mengeksplorasi node K. Ketika kita mengeksplorasi node K, node yang dituju adalah node L. Dengan total cost adalah 2 ditambah 1 yakni 3. Sehingga kita tuliskan frontier sama dengan E, L, B dengan total cost 3,3,4. Selanjutnya, node E dieksplorasi, maka kita akan bisa menuju node F. Jika kita mengeksplorasi node E dan menuju node F, maka kita dapatkan cost sebesar 4. Oleh karena itu, frontier berisikan L, B, F dengan nilai 3,4,4. Kemudian jika kita eksplorasi node L, karena node L merupakan node tanpa arah berikutnya, maka eksplorasi tersebut dihentikan. Sehingga sisa dari node frontier adalah B, F dengan nilai 4,4. Kemudian kita melakukan eksplorasi terhadap node B. Jika kita melakukan eksplorasi terhadap node B, maka kita bisa menuju node H dan node G. Eksplorasi menuju node H akan menghasilkan cost sebesar 6, dan eksplorasi menuju node G akan menghasilkan cost sebanyak 7. Oleh karena itu, pada frontier kita tuliskan F sama dengan F, H, G. Selanjutnya ketika kita melakukan eksplorasi terhadap node F, eksplorasi terhadap node F ini dapat menuju node G juga. Padahal pada kasus ini, ketika kita menuju node G dari F, cost-nya adalah 5. Dikarenakan cost ini lebih kecil daripada node G sebelumnya yang berasal dari node B, maka kita replace nilai G dengan yang baru, yakni cost-nya adalah sebesar 5. Sehingga pada frontier dituliskan F sama dengan G, H. Selanjutnya kita mengeksplorasi node G. Dikarenakan node G adalah node goal-nya, maka eksplorasi selesai. Sehingga kita dapatkan path atau jalur dari S ke G menurut algoritma UCS adalah S, C, D, E, F, G dengan total cost sebesar 5 dan jumlah ekspansinya sebanyak 10 kali. Selanjutnya kita akan bahas mengenai informed search. Informed search merupakan metode pencarian yang menggunakan pengetahuan yang spesifik pada permasalahan yang dihadapi, sehingga dapat menemukan solusi yang lebih efisien daripada yang dapat dilakukan oleh metode uninformed. Informed search sendiri sering disebut sebagai heuristic search. Hal ini disebabkan oleh perhitungannya yang mempertimbangkan parameter heuristik yang dikenal dengan fungsi Hn. Fungsi Hn merupakan cost atau biaya estimasi atau juga prediksi dari sebuah node menuju goal node. Jika node tersebut adalah goal node, maka otomatis fungsi Hn-nya bernilai 0. Pada kesempatan kali ini, metode informed search yang akan dibahas adalah greedy best first search dan A-star. Pertama, mari kita bahas terlebih dahulu mengenai greedy best first search. Algoritma greedy best first search mencoba melakukan pencarian dengan mengekspansi node yang paling dekat dengan goal. Sesuai dengan namanya, pencarian dilakukan berdasarkan nilai yang terendah dari yang pertama ditemukan. Namun, ekspansi yang dilakukan dengan metode ini hanya melihat pada fungsi heuristiknya. Dengan kata lain, penentuan ekspansi node dilakukan berdasarkan nilai estimasi atau prediksi dengan Fn sama dengan Hn. Mari kita lihat contohnya. Perhatikan gambar berikut ini, gambar yang sama dengan di UCS tadi, namun telah dilengkapi dengan fungsi heuristik. Biasanya fungsi heuristik juga bisa didapatkan menggunakan straight line descent atau dikenal juga dengan sebutan SLD. Pada contoh ini telah diberikan nilai heuristik sebagaimana disampaikan pada gambar. Greedy best first search menggunakan nilai estimasi atau heuristik.
dan nilai ini tidak diakumulasikan. Mari kita lakukan simulasinya dari node S menuju node G. Pada awalnya sama seperti di UCS, nilai frontier selalu adalah node awal atau S. Dari S kita bisa menuju A, C, dan K. Namun nilai yang kita lihat atau cost-nya adalah menggunakan nilai heuristiknya, sehingga ACK bernilai 2,4,5. Kemudian dari node A, jika kita eksplorasi, kita bisa menuju node B, sehingga frontier bernilai B, C, dan K dengan cost 3,4,5. Kemudian selanjutnya, ketika kita mengeksplorasi node B, maka kita bisa menuju node H dan node G. Node H akan bernilai dari HH, dari fungsi heuristiknya yaitu 4, dan G sendiri adalah node tujuan sehingga nilai heuristiknya adalah 0. Maka kita dapatkan frontier adalah G, C, H, dan K dengan nilai 0,4,4,5. Selanjutnya setelah kita eksplorasi node G atau node goal-nya, maka sisa node di dalam frontier adalah C, H, dan K dengan nilai 4,4,5. Karena kita telah mendapatkan node goal-nya, maka eksplorasi dihentikan. Sehingga path yang kita dapatkan adalah S, A, B, G dengan cost adalah 7. Jumlah ekspansi menggunakan algoritma ini adalah 4 kali ekspansi. Selanjutnya setelah algoritma greedy best first search, kita akan bahas mengenai A-star search. Bentuk paling umum dari best first search yang paling dikenal adalah A-star search. Ide dari A-star search sendiri adalah pengkombinasian nilai GN dan HN. Strategi ini diklaim optimal dikarenakan adanya penyertaan nilai estimasi dalam penghitungan biaya. Dengan catatan nilai estimasi telah memenuhi kondisi yang diharapkan. Fn dikatakan sama dengan Gn ditambah Hn. Dengan Gn adalah cost untuk mencapai node N, dan Hn adalah cost estimasi dari N menuju ke goal. Kemudian kita dapatkan juga bahwa algoritma A-star ini mirip dengan UCS atau Uniform Cost Search yang telah kita bahas sebelumnya. Hanya saja A-star ini menggunakan G ditambah H dan tidak hanya menggunakan G sendiri. Perhatikan gambar berikut ini. Untuk contoh A-star ini, kita masih menggunakan gambar yang sama dengan gambar pada UCS dan greedy best first search yang telah dibahas sebelumnya. Ingat bahwa A-star menggunakan Fn sama dengan Gn ditambah Hn. Dengan pencarian path dari S ke G, maka kita dapatkan pada awalnya F sama seperti sebelumnya bernilai S. Kemudian dari S kita bisa menuju A, C, dan K. Nilai A adalah cost dari S ke A ditambah heuristiknya, sehingga A didapatkan 2 ditambah dengan 2, yakni 4. C didapatkan 1 ditambah dengan heuristik dari C, yaitu 4, sehingga hasilnya adalah 5. Kemudian untuk S menuju K, yakni cost-nya 2 ditambah dengan heuristik K, yaitu 5, sehingga kita dapatkan 7. Maka frontier berisikan A, C, K dengan nilai 4, 5, 7. Selanjutnya kita melakukan eksplorasi dari node A. Dari node A kita bisa menuju node B. Untuk node B, cost-nya adalah 2 dari S ke A ditambah A ke B2 jadi 4. Kemudian kita tambahkan dengan heuristik dari B3, sehingga hasilnya adalah 7. Untuk pencatatannya seperti sama dengan sebelumnya, maka kita akan urutkan frontier menjadi C, K, B dengan nilai 5,7,7. Hal seterusnya dilakukan yang sama, maka kita eksplorasi node C, kita dapatkan node D dengan nilai cost-nya adalah 5. Sehingga F atau frontier bernilai D, K, B dengan nilai 5,7,7. Selanjutnya, jika kita eksplorasi node D, kita akan dapatkan node E dengan total nilai 5. Sehingga kita dapatkan frontier bernilai E, K, B dengan nilai 5,7,7. Perlu diperhatikan bahwa nilai heuristik tidak diakumulasikan dan hanya nilai cost aslinya yang kita akumulasikan. Selanjutnya, jika kita eksplorasi node E, maka kita dapatkan node F, K, B dengan nilai 5,7,7.
Selanjutnya, bila F kita eksplorasi, kita dapatkan not G, K, B dengan nilai 5,7,7 juga. Jika kita telah mengeksplorasi nilai G, maka kita sudah sampai ke tujuan, sehingga tersisa di dalam not frontier adalah K, B dengan nilai 7,7. Dengan demikian, kita bisa dapatkan bahwa path-nya atau jalurnya dari S ke G adalah S, C, D, E, F, G. Dengan total cost adalah 5 dan jumlah ekspansi sebesar 7 ekspansi. Demikian untuk sesi kali ini. Terima kasih.